Selamat pagi anak-anak. Hari ini teacher mengingatkan kembali dan mengulang kembali bagaimana cara mengulas buku dongeng. Nah, yang hari Sabtu kemarin teacher sudah menjelaskan bagaimana cara mengulas buku lewat Zoom. Sekarang perhatikan lagi kembali ya. Yang pertama itu dia tuliskan judulnya, laporan ulasan buku dongeng, kemudian apa judul dongengnya, tuliskan. Setelah itu, masuk dia kepada bagian-bagian dari ulasan buku. Pada bagian-bagian dari ulasan buku, yang pertama itu ada dia yang namanya identitas buku. Pada identitas buku, ada dia judul buku, ada dia penulis, penerbit, tebal buku, dan tahun terbit. Kita tuliskan apa judul bukunya, kemudian siapa penulisnya, apa nama penerbitnya, kemudian berapa tebal bukunya, dan tahun berapa buku itu diterbitkan. Setelah itu, masuk dia kepada bagian yang kedua. Pada bagian kedua, yaitu berupa penjelasan atau ringkasan buku. Ini dia, di baliknya juga ada nanti. Ini sampai ke bawah dia dinamakan penjelasan atau ringkasan buku. Pada penjelasan atau ringkasan buku ini berisi tentang jalan cerita singkat pada dongeng atau disebut juga sebagai sinopsis ya, cerita singkat yang terdapat pada dongeng. Setelah itu masuk dia ke bagian ketiga yaitu manfaat buku. Nah, ini dia manfaat buku. Manfaat buku ini biasanya berisi dengan pesan moral atau apa manfaat buku itu setelah kita baca, apa manfaatnya kepada pembaca. Dan ingat, pada manfaat buku ini biasanya berisi tentang pesan moral yang terdapat pada dongeng yang kita baca, ya. Contohnya di sini manfaat buku itu dituliskan di sini. Penulis melalui Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Hal ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk anak-anak yang membacanya. Jadi manfaat buku ini berisi apa keuntungan atau manfaat buku itu yang diberikan penulis kepada pembaca ya. Biasanya dituangkan melalui pesan moral. Sudah. Kemudian masuk dia ke bagian yang keempat yaitu kelebihan buku. Nah, pada kelebihan buku ini biasanya dituangkan berupa bagaimana dia alur ceritanya. Apakah alur ceritanya itu mudah kita pahami? Kalau dia mudah berarti merupakan kelebihan buku. Kemudian bagaimana dia pemilihan katanya? Apakah pemilihan katanya mudah kita pahami? Kalau memang mudah dipahami berarti itu kategori kelebihan buku. Kemudian bagaimana dia dongengnya? Apakah dongengnya itu dibubuhi dengan gambar-gambar? Jadi kalau dongeng itu dibubuhi dengan gambar kemudian dikasih warna yang menarik, itu juga merupakan kelebihan buku. Jadi boleh kamu tuangkan di sini pada kelebihan buku ya. Nah, setelah itu masuk ke bagian yang berikutnya yang dinamakan kekurangan buku. Pada kekurangan buku ini adalah kebalikan dari kelebihan buku. Apabila si penulis menulis dongeng dengan menggunakan alur yang kurang tepat atau alurnya agak berantakan, agak berantakan sehingga pembaca sulit untuk memahami dongeng tersebut, maka itu termasuk dari kekurangan buku. Sudah. Kemudian apabila pemilihan kata pada dongeng tersebut susah dipahami, itu juga merupakan kekurangan buku. Jadi kalau misalnya ada kata dia yang susah dipahami, anak-anak boleh masukkan dia pada kekurangan buku. Contohnya di sini dia. Akan tetapi ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita tersebut, khususnya bagi anak-anak. Contohnya kata-kata yang sulit yaitu penyamun, seberkas, dan kelaliman ya. Jadi karena penyamun, kelaliman, seberkas ini merupakan kata-kata yang sukar dimengerti. Jadi itu dapat kita tuliskan berupa kekurangan buku. Paham ya? Setelah itu masuk ke bagian berikutnya dinamakan komentar atau saran tentang buku. Nah, pada komentar atau saran tentang buku ini, anak-anak bisa memasukkan di sini berupa komentar yang bersifat membangun atau yang bersifat positif pada komentar atau saran tentang buku. Paham ya?